Sebelumnya kalau kamu mau nonton video ini, aku saranin buat kalian nonton penuh dari awal sampai akhir, karena aku membahas tentang suatu isu yang mungkin intens dan agak sensitif. Jadi aku nggak ingin kalian ada miskonsepsi atau ada kesalahpahaman di video aku. Semoga ya, aku harap kalian bisa paham dengan menyimak dari awal sampai akhir. Thank you. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to Gansis Talk. Oke, di pembahasan kita kali ini gue bakalan ngebahas alter ego. Mungkin masih banyak yang gak familiar sama sebutan ini ya, but harusnya kalian familiar sih sama ciri-ciri alter ego ini. Kalian sadar gak sih kayak kalian tuh punya sifat yang berbeda-beda, punya banyak sifat gitu. Misal, lo lagi berhadapan sama si A, lo bakalan baik, ramah, tapi ketika lo berhadapan sama si B, mungkin lo bakalan cuek, lo bakalan ngerasa gak enak dan pendiam jadinya. Nah, itu adalah penyesuaian. Nah, penyesuaian ini bisa disebut dengan alter ego. Jadi, apa sih alter ego? Alter ego adalah kepribadian lain atau kepribadian yang lebih dari satu yang diciptakan secara sadar, yang bertujuan untuk memenuhi apa yang kamu butuhin gitu. Jadi, tadi kan kamu berhadapan sama si A, ke si B beda. Itu yang kepribadian yang kamu butuhin ketika berhadapan dengan si B gitu. Karena ya kamu gak bisa seasik dengan si A. Atau misal si A adalah orang yang baik, nah si B adalah orang yang seenaknya sama kamu, kayak kurang ajar segala macam. Nah, kamu jadi pemarah dan orangnya jadi berani ketika sama si B. Nah, itu adalah kepribadian yang kamu butuhin untuk ngadepin si B, kayak gitu. Nah, mungkin ada stereotip yang berkembang di masyarakat atau orang-orang yang mungkin cuma sekedar tahu bahwa alter ego adalah sama dengan kepribadian ganda. Padahal salah ya, ini salah. Emang alter ego itu kepribadian yang banyak, tapi bukan berarti kepribadian ganda. Kalau dari yang aku baca, kepribadian ganda itu suatu hal yang tidak dikontrol oleh diri kita, kayak dia di luar kendali gitu loh, dan bisa menyebabkan hilang ingatan ketika dia switch ke kepribadian yang lain. Jadi misal dia awalnya kepribadian aslinya adalah seorang yang baik, biasa aja, tapi ketika dia switch ke kepribadian dia yang berani, penuh optimis, dia tuh kayak hilang ingatan gitu loh, kayak jadi seseorang yang berbeda, kayak gitu. Nah, tadi lo udah lumayan ada gambaran tentang alter ego. So, let's discuss the case. Nah, tadi kan gue ngebahas tentang perbedaan antara kepribadian ganda dengan alter ego. Nah, tapi alter ego ini bisa menjadi suatu faktor atau awalan seseorang mengalami kepribadian ganda. Anyway, disclaimer, alter ego itu dari yang aku baca, dari berbagai artikel yang menurutku bisa dipercaya, alter ego itu bukan termasuk dalam gangguan mental atau gangguan jiwa. Jadi kalian yang merasa mungkin sifatnya berubah-ubah, that's fine. Jadi kayak yang tadi aku jelasin, alter ego adalah suatu kepribadian atau sifat yang dibuat secara sadar. Jadi gini, oke, for example, dulu aku punya kepribadian yang penakut, dan ketika aku sadar aku butuh atau aku nggak suka nih, aku penakut terus. Nah, aku butuh kepribadian yang untuk nge-backup penakut ini. So, aku butuh kepribadian berani ini kan. Nah, dari sana aku belajar untuk membangun dan menciptakan karakter baru, yaitu karakter berani ini. So, that is alter ego. Nah, bagaimana aku sadar dan aku bisa menciptakan karakter baru itu? Caranya adalah dengan kalian introspeksi diri atau evaluasi diri. Jadi kalian mengidentifikasi apa karakter-karakter asli kalian dan apa kelebihan dan kekurangan kalian. Itu yang pertama. Jadi kalian kenali dulu diri kalian sendiri. So, kalian tahu mana karakter-karakter kamu nih. Misal kamu punya karakter yang pendiam karena nggak bisa bersosialisasi sama orang. Nah, itu bisa diubah, itu bisa di backup dengan alter ego. Dengan cara kamu mulai belajar komunikasi. Set your mindset kalau kamu butuh, kamu harus melakukan itu gitu loh. Jadi
nanti kalau kamu udah ada niat, kamu bakalan berani untuk mencobanya gitu. For example, aku numbuhin niat itu karena ini gue sebenarnya nggak mau sedih-sedihan, tapi ya kita bakalan bahas dikit tentang case gue. Dulu gue di SD itu adalah seseorang yang, ya gue bukan kayak cowok-cowok yang lain yang kekar main olahraga segala macem. So gue sering dianggap remeh dan gak dianggap gitu. So dari sana aku belajar untuk numbuhin niat. Gue harus punya keberanian gitu. Dan gue juga pernah punya pengalaman dibully di SMP, ya diperlakukan seenaknya sama orang. So, dari sana gue punya niat untuk, gue harus berani buat stand up for myself gitu loh. Gue butuh karakter baru gitu loh. Dari sana gue belajar dan gue set mindset bahwa kalau gue diam terus, kalau gue nggak berkembang, mereka bakalan tetap seenaknya sama gue. Jadi, ya dari situ gue belajar untuk mencoba berani dan ngelawan. Dari sana tumbuh alter ego berani dan apa ya, gue jadi yang kayak ketika ada orang kurang ajar sama gue apa lo berani lo kayak gue tantang balik, gak tantang balik juga sih, tapi gue stand up for myself. Beda sama gue waktu SD ketika gue di apa-apain diem aja. So that's alter ego. Kalian udah ada gambarannya. Itu yang pertama tadi, introspeksi, kenali diri lo sendiri. Yang kedua adalah ketika lo udah kenal, lo udah tahu kelebihan dan kekurangan lo, especially kekurangan sih. Dari situ lo harus menganalisa apa karakter yang lo butuhin. Semisal tadi gue awalnya penakut, gue butuh karakter berani. Kalau kalian udah menganalisa dan kalian tahu apa yang kalian butuhin, so try this. Mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Misal ketika yang awalnya aku dilakuin seenaknya, gue diem-diem aja. So gue mulai dengan, ya lo gak bisa kayak gitu, lo gak bisa seenaknya sama gue. Terus kayak, ya pokoknya kayak gitu awal-awalnya. So selanjutnya lo harus belajar lagi gitu loh. Intinya kalau lo mau mengubah karakter, sebenarnya nggak 100% mengubah karakter. Jadi alter ego itu lo menambah karakter baru aja. Jadi lo bisa menggunakan karakter ini sesuai kebutuhan lo. Jadi semisal gue awalnya penakut, gue sebenarnya masih punya gitu loh karakter ini. Jadi nggak dihilangkan. Jadi gue cuma menambah karakter baru gitu loh. Gue nggak 100% gue berani, enggak. Tapi gue cuma menambah aja. Dan gue bisa menghandle gue kapan butuh karakter ini gitu loh. So gue mau cerita lebih tentang alter ego gue. Kalau gue pribadi, gue prefer kepribadian yang timbal balik. Gue menyesuaikan dengan siapa gue berhadapan. Ketika gue butuh karakter yang ramah, gue bisa ambil karakter ramah. Ketika gue bisa ketika gue butuh karakter yang pendiam aja, ya udah gue pendiam. Ketika gue butuh karakter yang berani, yang ceplos-ceplos, ya gue ambil karakter itu gitu. Jadi gue jadi orang yang dinamis gitu loh, menyesuaikan aja. Emang dinamis ya? Gak tahu deh, pokoknya menyesuaikan aja. So, gue merasa setelah gue punya alter ego ini dan gue bisa handle kepribadian gue jauh lebih secara mentally gue lebih stable dan ngerasa fine gitu. Nah, kalau ngomongin masalah alter ego atau karakter baru ini, tadi gue ingetin lagi bahwa lo harus sadar. Dengan lo menciptakan karakter baru ini, lo harus sadar, 100% sadar. Jangan lo gak sadar punya karakter lain. So that, gue bilang pentingnya introspeksi diri dan kenali diri. Karena kalau lo gak sadar, lo bisa masuk ke tanda-tanda kepribadian ganda. Jadi lo switch ke karakter lain, lo gak sadar dan hilang ingatan. Itu bahaya, jujur. Tadi gue udah bahas ya tentang how to gue bisa dapetin alter ego. Gue mau bahas keuntungannya. Tadi gue udah sebut sih, lo bisa ambil atau pakai karakter yang lo butuhin. Jadi lo bisa menyesuaikan keadaan dan orangnya. Yang kedua, lo jadi nggak bingung ketika lo harus berhadapan sama orang. Oh iya, gue mau reminder bahwa ketika lo pakai alter ego, lo juga berarti harus menganalisa karakter orang lain. Jadi lo harus tahu karakter ini bagaimana. Jadi lo harus menyesuaikan.
Awalnya emang kayak mungkin kedengarannya aneh gitu loh, maksudnya kayak ribet. Tapi jujur enak banget, kerasa banget manfaatnya di gue. Mungkin dulu gue yang seseorang yang nggak tahu gue harus ngapain ketika ngadepin orang ini. Sekarang gue tahu gitu loh, how to handle with this person, especially orang yang kurang ajar sih. Dari kepribadian timbal balik ini gue jadi tidak dimanfaatkan seenaknya sama orang, tidak diperlakukan seenaknya sama orang, tidak mudah buat direndahin, dan juga gue jadi lebih gampang berinteraksi sama orang. Jadi gue punya banyak frekuensi gitu loh. Nah, ketika gue menemukan seseorang dengan frekuensi ini, gue bisa menyesuaikan dan ya connect gitu. Walau nggak semua orang bisa connect sama gue, I know. Dan juga mungkin keuntungannya adalah orang yang punya alter ego itu tidak mudah ditebak, karena ya sifatnya banyak gitu loh. Lo nggak bisa seenaknya ngehakimin ini orang ini. Lo ngelihat sifat yang mana gitu loh. Lo ngelihat kepribadian yang mana. Jadi lo nggak mudah dijudge. Oh, ini orang nih pemarah. Padahal ya itu lo lagi menyesuaikan aja. Lo biasanya juga bisa sabar. Lo biasanya juga bisa baik-baik aja. Lo biasanya juga bisa jahat. Like, we can be everything. Nah, ngomongin masalah alter ego, kepribadian yang banyak, mungkin ada juga yang mengira ini adalah two-face. Two-face itu kan kayak lo di depan baik, di belakang jahat, beda kepribadian. No, ini salah banget. Kalau two-face itu ya itu tadi, lo di depan baik, di belakang jahat. Tapi ketika lo alter ego itu beda ketika beda orang gitu loh. Sedangkan two-face itu di orang yang sama. So, ya beda gitu loh. Kalau two-face ya kayak hai, tapi kayak di sini buruk gitu. Di sininya nyesek, di sininya dendam gitu. Di belakangnya ngomongin nih, tuh two-face. Kalau alter ego ya hai, ini orang satu. Hai, ini orang dua. Oke, bye. Ya kayak gitu loh. That's fine. So, jangan confuse intinya. Kalau lo merasa banyak sifat, banyak kepribadian, itu normal. Dari yang aku baca, sebenarnya alter ego ini bisa dimiliki tiap orang gitu loh. Karena ya tiap orang mesti banyak sifatnya, bisa menyesuaikan juga. Cuma kadang orang tuh nggak sadar, dan orang tuh nggak tahu tentang istilah alter ego. Dan ya ini awam sih, ini tabu sih. Dan ya ketika lo lebih mengasah ini dan lebih paham, lo bakal dapat manfaat yang lebih maksimal sih. Oh iya, aku mau nambahin, mungkin kalau kalian merasakan kebingungan atas identitas kalian atau kepribadian kalian, aku saranin buat kalian bisa langsung konsultasi ke profesional, yaitu psikologi atau psikiater. Atau mungkin kalian merasa ada tanda-tanda dari yang aku sebutin, tanda-tanda kepribadian yang aku sebutin yang mungkin kalian merasa ada di diri kalian, tolong jangan self-diagnose. Kalian bisa langsung konsultasi ke psikologi atau psikiater aja ya. So, ya semangat buat kalian yang masih confused. Aku tahu kalian bisa menemukan diri kalian sendiri, dan aku yakin kalian bisa mengenal diri kalian sendiri. So, ya jangan takut buat mengenal diri kalian sendiri ya. Semangat. You are worth. You are enough. So proud of you, just be yourself. Ya kayaknya segitu aja deh. So mungkin ada yang gak paham atau mungkin ada yang ditanyain, lo bisa komen aja di kolom komentar. Semoga video yang gue sampaikan bermanfaat. So, dan juga mungkin lo ada ide konten, gue mau ngebahas tentang apa, mungkin tentang isu mental health, isu sosial, tentang kesetaraan, mungkin tentang whatever, isu apapun gue bahas. Yeah, so thanks for watching and see you on the next video. Bye bye. Have a great day.